Nah, acara saya mulai ya teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Di Studef Talk, optimalkan persiapan diri di LPDP tahap 2, tips memanfaatkan waktu luang dengan produktif selama proses aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia selaku MC pada acara Studef Talk di malam hari ini. Mewakili teman-teman dari tim Studef mengucapkan terima kasih kepada founder Studef, pembicara kita pada malam hari ini, dan atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Saya sangat menghargai partisipasi teman-teman semuanya di acara pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan materi dari pembicara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, itu ada perkenalan Studef, lalu dilanjut sharing session bersama narasumber kita, lalu dilanjut dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri oleh sesi penutup. Nah, langsung saja kita ke sesi yang pertama. Saya akan memperkenalkan apa sih itu Studef dan beberapa program layanan yang disediakan oleh Studef. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Studef, Studef itu apa sih Kak? Studef itu adalah penyedia layanan bimbingan IELTS, TOEFL, dan juga bimbingan beasiswa, baik itu secara grup ataupun private, yang nantinya akan dibersamai oleh tutor berpengalaman kami. Nah, untuk beberapa programnya ada sebagai berikut nih. Teman-teman bisa lihat di slide Zoom. Nah, yang pertama ada IELTS Group. Kita untuk IELTS Group itu ada kelas weekend dan juga kelas weekday. Untuk kelas weekend itu seminggu 2 kali selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kelas terdekatnya ini di tanggal 10 Agustus tahun 2024. Jadi besok Sabtu banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang ingin dibimbing IELTS secara grup bersama-sama, pengen punya teman seperjuangan, boleh banget untuk ikut IELTS Group weekend di tanggal 10 besok ini nih. Bisa langsung untuk menghubungi admin kami, yang tentunya akan dibalas di jam kerja ya teman-teman. Nah, untuk kelas IELTS Group Weekday, ini seminggu 2 kali juga, selama 1 bulan setiap hari Selasa dan juga Jumat. Di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kelas terdekat itu dimulai di tanggal 27 Agustus tahun 2024. Lalu kita juga ada bimbingan beasiswa grup, itu setiap hari Rabu dan juga Kamis di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas terdekat itu dimulai di tanggal 4 September tahun 2024. Wah, Kak, itu masih 1 bulan lagi nih. Nah, untuk kelas bimbingan beasiswa grup, kemarin kita udah terlaksana di hari Rabu dan juga Kamis. Untuk teman-teman yang sekiranya berminat, tapi tertinggal dua meeting gitu, tapi nggak apa-apa, boleh banget untuk segera daftar di kami dengan menghubungi admin CS kami ya. Nah, buat teman-teman yang, Kak, aku pengen yang bimbingan lebih intensif dong, aku pengen bimbingan one-on-one sama tutor. Teman-teman bisa ikut program IELTS Private ataupun juga bimbingan beasiswa private, mengikuti teman-teman tuh pengen yang aku pengen belajar IELTS atau ingin dibimbing di beasiswanya gitu. Nah, teman-teman bisa menghubungi admin CS kami di jam kerja ya, di jam 9 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke, selanjutnya kita memasuki ke acara inti nih teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau itu merupakan LPDB Scholarship Awardee intake tahun 2023 di Victoria University of Wellington. Nama Fadil Muhtadin, pendidikan Bachelor Degree di S1 Bachelor of English Education UNY, lalu Master Degree S2 Master of Education at Victoria University of Wellington dengan pengalaman profesional. Yang pertama, Child Supervisor at Enjoy Childcare. Yang kedua, Compliance Analyst at X-First. Lalu Academic Coordinator, lalu English Teacher and Translator at SMKN 1 Purworejo. Nah, sebenarnya untuk pembicara kita pada malam hari ini,
itu memiliki pengalaman profesional yang banyak banget ya teman-teman. Cuma karena keterbatasan slide dan juga waktu, jadi hanya saya sebutkan 4 aja. Nah, untuk selanjutnya kita sapa dulu nih. Halo Kak Fadil. Halo Kak, Oke, udah on cam nih. Gimana kabarnya Kak Fadil? all good, nervous tapi ya terima Aduh, kasih. udah siap ya Kak? Nggak sabar buat berbagi pengalaman nih Kak. Gimana sih kemarin Wah, cara cara lolos LPDP, cara mengerjain soal-soal TBS, apalagi ya Kak, hari ini kan pengumuman nih seleksi oh administrasi. iya, ini, well ya, I'm glad kaknya bilang ini sharing session, jadi aku nggak terlalu, ini bukan presentasi yang ini. I hope everyone here learning, kita belajar bareng-bareng, kita sharing pengalaman, semoga inspire dan semoga all the best aja, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Nah, sebelum kita ke sesi pemaparan materi dari Kak Fadil, kami juga telah menyiapkan sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi harap simpan pertanyaan teman-teman untuk kesempatan nanti di sesi Q&A. Dan sebelumnya aku mau ngingetin teman-teman yang pengen klaim e-certificate Studevtalk pada malam hari ini, teman-teman bisa share keseruan teman-teman mengikuti Student Vlog pada malam hari ini dengan cara upload foto ke story Instagram ataupun feed Instagram, lalu tag akun Instagram kami yaitu @studev.co.id. Untuk detail selengkapnya nanti admin kami kirimkan di WhatsApp group. Begitu, langsung saja Kak Fadil untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Aku mulai share screen ya Kak. Um, Disable Kak, belum bisa share screen. Oh, udah? Masih, nggak ya, belum. Kalau mau dari kakaknya nggak Pak, kalau mau. Udah bisa belum ya Kak Fadil? Coba buka lagi. Sip, bisa. Oke. Yes. Ini di sini. Oke, first thing first. Selamat malam teman-teman. Selamat sore, selamat malam di waktu setempat. Pertama-tama, thank you very much for coming. I can say I'm not nervous. I don't expect to be teach mas. There's a lot of people, but I'm glad everyone here. Thank you for your time. I'm really glad you guys are here. Jadi bisa kita langsung mulai. Semoga di sini nanti kita bisa banyak belajar bareng. Buat nanti yang mau tes this month, August itu semoga lancar dan buat yang mau daftar juga semoga inspire dan ya lebih tahu banyak. Tadi udah sedikit perkenalan juga dari kakaknya. My name is Fadil Mutadin. You can call me Fadil. Aku dari Wonogiri. Ada yang tahu nggak tahu Wonogiri? Wonogiri itu 2 jam dari Jogja, 1 jam dari Solo. Quite strategist for me. Jadi enak tinggal di Wonogiri. Jadi aku sekarang juga kondisinya tinggal di Wonogiri. Aku keterima LPDP itu 2021, terus berangkat ke Victoria University of Wellington, New Zealand itu baru 2023 Februari, dan baru lulus 2024 ini, sebenarnya bulan Maret kemarin, tapi FD Administration baru selesai di bulan Juni. Jadi mungkin kalian bisa decide, aku alumni 2021, 2023, atau 2024, kurang kurang ini juga. Nah, di sini kita akan bahas soal optimalkan persiapkan diri di LPDP tahap 2. Jadi, our agenda today, kurang lebih ada 3 hal yang student minta aku buat present today. Yang pertama itu, ini ngalangin nggak ya? Nggak kan? Atau ini? Pertama ini kita akan bahas mengenal lebih jauh soal beasiswa LPDP. Well, it's fine. Ini ada di, apa namanya, ada di Google. Jadi, kalian bisa cek sendiri juga. Dan ah, alhamdulillah aku terima LPDP juga, jadi punya sedikit pengalaman yang bisa diceritakan. Yang kedua ini mengoptimalkan persiapkan diri selama proses aplikasi dari LPDP. Sebenarnya all I can say buat persiapan aplikasi LPDP tahap 2 ini apa namanya more in general karena memang kita semua pasti punya kesibukan yang lain. Orang yang mau daftar LPDP itu kalau nggak nyari LPDP dan nyari kerja juga udah kerja nyari LPDP.
atau udah kuliah juga nyari LPDP. Jadi memang pasti punya kesibukan. Nanti kita bahas bareng-bareng gimana caranya menggunakan waktu sebaik mungkin. Next itu tips and trick mempersiapkan tes bakat scholarship. Cuman untuk malam ini aku agak switch materinya, jadi kita akan bahas tips and trick dulu baru nanti mengoptimalkan. Oke, without further ado, kita mulai. Apa itu LPDP? Em, ya, semuanya pasti dimulai dengan hal yang cukup sederhana. Apa itu LPDP? Dan aku yakin semua orang udah punya gambarannya soal LPDP. But ya, in general LPDP stands for Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sejarahnya itu dimulai dari PMK tahun 2011. Jadi waktu itu Kementerian Keuangan kurang lebih mendirikan LPDP ini sebagai lembaga pengelola em, lembaga pengelola dana pendidikan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Lalu baru di tahun 2021 kemarin itu LPDP diberikan em, tugas yang lebih berat atau kebijakan yang lebih luas karena bekerja sama langsung dengan Kementerian Ristek Dikti, Pendidikan, dan juga Kementerian Agama. Makanya kalau kita lihat LPDP sekarang itu sudah banyak sekali program yang dibuka. Nanti kita juga bahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu baru 2022 kemarin LPDP itu ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah. Jadi yang anak ekonomi mungkin juga lebih tahu. Jadi LPDP sekarang udah diberikan kebijakan atau boleh untuk melakukan investasi yang nanti keuntungannya juga digunakan untuk LPDP itu sendiri, digunakan untuk menyekolahkan teman-teman dan lain-lain. Maka dari itu juga tahun ke tahun harapannya memang penerima beasiswa LPDP itu juga semakin meningkat kayak gitu. Ini yang cukup menarik. Ini adalah visi misi LPDP. Seperti yang bisa teman-teman baca, LPDP ini berharap untuk menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional. Ini yang harus cukup aku highlight ya, karena memang kalau kita punya ekspektasi ke LPDP, berarti LPDP ini memang fokusnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan harapan sumber daya manusia nanti itu yang berkualitas akan meningkatkan em, inovasi di Indonesia menjadi lebih sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Jadi memang tujuan utamanya lebih ke fokusnya meningkatkan sumber daya manusia. Oke, kita lanjut. Nah, di ada pertanyaan, bagaimana cara mendaftar LPDP? Em, Sebenarnya gue agak bingung juga jawabnya kalau ada pertanyaan kayak gitu. Karena in the end of the day kalau mau daftar berarti em, ya tinggal daftar, tinggal bikin akun daftar. Cuman di sini kita bahas lebih ke informasi umum. Kalau kita ingin daftar LPDP itu sebenarnya kurang lebih bagaimana stepnya atau apa yang harus diketahui. Pertama, LPDP itu ada dua tahap ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah sering cari beasiswa juga udah paham kalau LPDP ini ada di bulan Januari dan Juni. Cuman itu memang sering berubah juga, jadi kita tetap harus tahu tanggal pastinya itu kapan setiap tahun kayak gitu. Harus dicek. Nah, lalu untuk tes beasiswa PDP ini ada tiga, administrasi, skolastik, dan substansi, sorry, multilingual problem. Jadi di substansi ini itu kurang lebih ya interview. Sedikit bahas soal program dari Studef. Tadi kan kakaknya bilang kalau memang di Studef ada bimbingan beasiswa juga. Kebetulan aku salah satu tutor juga di bimbingan beasiswa itu, dan memang tiga ini juga termasuk yang dibahas di situ, kayak gitu. Bisa kita bahas bareng-bareng di ya bimbingan beasiswa yang private. Next, ini ada sangat banyak program beasiswa yang dibuka dan last time I check 2021 itu nggak sebanyak ini. Jadi memang em, cukup baik ya kalau semakin berkembang dan peluangnya juga semakin tinggi. Yang baru aja aku tahu juga ada beasiswa partial di sini. Partial itu mungkin nanti untuk detailnya juga bisa lebih dicari lebih lanjut. Tapi partial itu secara umum berarti yang dibiayain hanya setengah, either allowance atau tuition. Tapi biasanya pasti tuition kayak gitu. Untuk ini aku nggak bakal ngejelasin semuanya lebih lengkap. Pasti nanti bisa sambil dicari juga. Tapi apa namanya? Yang jelas dengan adanya banyak klasifikasi seperti ini, jadi peluang untuk mendapatkan LPDP juga semakin lebih tinggi untuk semuanya. Kayak gitu. Lanjut, agak cepat. Nah, what you need to know. Di sini lebih ke terms-terms yang sering digunakan di LPDP dan mungkin ya kalau kita tahu lebih early juga better kayak gitu.
Kita mulai dari LOA atau Letter of Acceptance. Ini adalah surat yang diterbitkan dari kampus. Jadi apa namanya kalau kita apply ke kampus itu kita mendapatkan LOA ini dan ada dua jenisnya yaitu unconditional dan conditional. Kalau di conditional ini berarti kemungkinan masih ada berkas yang harus harus dilengkapi, kemungkinan bisa tes atau masih ada kelengkapan. Tapi kalau udah unconditional, kemungkinan besar memang em, tinggal masuk, tinggal pembiayaan. Maka dari itu kalau udah punya LOA dari kampus harus dipastikan itu conditional atau unconditional dan nanti digunakan ke LPDP. Kalau menggunakan LOL unconditional, kurang lebih peluang masuknya juga jadi meningkat kayak gitu. Next, itu ada yang namanya LOG atau Letter of Guarantee. Nah, Letter of Guarantee ini surat yang diterbitkan dari LPDP. Nah, ini kebalikannya. Kalau udah keterima LPDP, yang kita cari adalah LOG ini. Jadi kalau kita udah punya LOG, kita apply ke kampus, kemungkinan diterima di kampus juga lebih tinggi kayak gitu. Karena kita memang sudah mendapatkan garansi kalau kita bisa bayar tuition tadi dan bisa hidup di negara tujuan dengan baik kayak gitu. Jadi sudah terjamin. Next itu ada yang namanya 2N+1. Ini terms yang udah cukup lama, tapi mungkin angkanya juga bisa berubah tiap tahun atau bahkan tiap tahap. Ini adalah masa pengabdian. Kalau di luar 1 tahun ya berarti 2 kali 1 tambah 1. Kalau dokter itu yang baru lumayan lama. Nah, ada yang namanya pengayaan bahasa. Kalau pengayaan bahasa ini hanya khusus untuk afirmasi ya. Jadi kalau daftar yang prasejahtera mungkin juga ya. Jadi khusus yang afirmasi itu nanti ada program pengayaan bahasa. Maka dari itu mereka cuman syaratnya TOEFL bukan IELTS. Itu waktu aku pertama. Dan ada yang namanya PK. Ini yang perlu teman-teman tahu juga karena PK ini sebenarnya em, persiapan keberangkatan ini tuh yang menjadi langkah terakhir dari kalau teman-teman udah keterima LPDP. Jadi setelah teman-teman keterima LPDP, teman-teman apply ke kampus, semuanya udah jelas gitu kan. PK ini adalah last pieces sebelum teman-teman bisa berangkat ke luar negeri. Tahunku diadakan online, which is very good, jadi 3 angkatan langsung. Tapi last couple of years, months, itu mereka udah mulai offline dan kalau offline itu berarti ke Jakarta, kayak gitu. Next, ini ada laporan studi. Nah, kalau laporan studi ini berarti kalau waktu kita lagi studi di luar atau di Indonesia itu memang kita harus melaporkan triwulan, tiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan kita membuat laporan apakah ada kendala, bagaimana proses belajar, lalu rencana studi dan lain-lain itu ditulis. Nah, nanti kalau udah tinggal 6 bulan itu biasanya baru per bulan dan ya termasuk untuk laporan semuanya itu sampai kalau udah selesai selesai baru laporan selesai. Kalau ceritaku dulu waktu aku di New Zealand itu, walaupun aku udah selesai bulan Maret, aku belum bisa melakukan selesai studi ini karena ijazah baru keluar June kemarin, literally baru aja dan memang ada persyaratan kayak gitu. Mungkin aja bisa diganti nanti di tahun teman-teman ini. Jadi keep update. Kita harus tetap lihat buku panduan ya. Buku panduan nanti kalau udah keterima atau belum itu juga boleh baca buku panduan yang terbitnya tiap tahun. Itu termasuk juga list-list di mana teman-teman bisa daftar univnya dan juga nominal allowance termasuk juga PTUD karena tadi ada PTUD. Jadi harus selalu update buku tahunan, buku panduan itu tiap tahun. Kayak gitu. Next, tips and trick mempersiapkan tes skolastik. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur ya, spoiler alerts, there is no tips and tricks. That's for me. Jadi aku nggak ngeliat ada suatu tips and tricks sebenarnya. Cuman terus kenapa harus ada kayak gini? Jadi memang tips and trick menurutku adalah berlatih. That's all. Jadi di sini kita akan bahas soal tes skolastik itu supaya kita paham what to expect. Kita diminish di element of surprise, kita siap, kita berlatih karena emang semua tes di dunia ini sebenarnya sama. It is just my very personal opinion. Every test in the world is the same. Doesn't matter how good you are or how bad you are. What matters the most is kalau kamu daftar, kalau kamu jawabnya benar, that's all that matters. Jadi yang harus dipersiapkan adalah sering belajar, tahu apa yang harus dilakukan dan nanti the result will follow kayak gitu. Nah, kita harus tahu kalau di tes skolastik ini ada 4 kategori. Yang pertama itu tes kemampuan verbal, yang kedua ada numerik,
logis dan analitis, dan terakhir ada kemampuan visual spatial. Di sini harus siap untuk keempatnya, karena skolastik kurang lebih memang membahas soal empat ini. Cuman di sini aku udah ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiap tiap topik, tiap sesi itu beda dan belum tentu semuanya ada. Cuman kalau kita belajar semua ini, ya insya Allah kita lebih siap dan lebih bisa untuk mengerjakan. Kita bahas langsung. Nah, sebenarnya I expect ini buat apa namanya interaktif ya, karena jujur biasanya aku tuh ngajarnya em, private dan kayak quite open. Jadi I expect everyone to be more active. Bisa di ini nggak ya? Mungkin ada yang bisa jawab dulu tes analogi ini. Contohnya cabai. Pedas, Kak. Ya, oke, thank you. It's very easy. Cabai pedas, garam asin, cuman harus dipersiapkan. Jadi kalau tadi ada sinonim, antonim itu kurang lebih pasti paham ya. Itu memang apa persamaan dan perbedaan cukup jelas. Tapi kalau untuk tes analogi ini, kita harus bisa melihat bagaimana hubungan antara tiap benda atau sifat kayak gitu. Kalau garam dan asin adalah benda dan rasa, berarti bendanya cabai dan rasanya adalah pedas kayak gitu. Kalau itu kurang lebih untuk tes analogi. By the way, ini juga cuma akan bahas dua per sesi. Jadi kita akan kok nggak mau lanjut. Oke, bahas dua per sesi. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa itu nanti dibahas juga. Nah, kalau untuk tes perbendaharaan kata, mungkin paling cepat ada yang bisa jawab? Anyone, please? It's not that hard. It's quite hard though, but yeah. Rohani. Yes, Rohani. Jadi kalau kita lihat tes pembenaran ini, yang kita lihat adalah kurang lebih bagaimana hubungan antara tiap kata. Kalau kita melihat jasad, tubuh, jasmani dan raga itu berhubungan dengan badan, berarti rohani itu bukan. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini kurang lebih ada sedikit tips and trick untuk tiap sesi. Nah, kalau untuk sinonim, memang yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa melihat kata itu sebagai bentuk asalnya. Karena memang sering yang digunakan itu adalah kata serapan. Jadi kalau kita bisa melihat kata itu artinya apa, kita bisa melihat sinonimnya apa, kayak gitu. Nah, kalau untuk antonim, karena memang apa namanya lawan katanya, kita harus berhati-hati dengan opsi jawaban yang memiliki makna hampir sama. Karena itu biasanya yang ditaruh supaya kita malah bingung kalau ini tuh udah bukan sinonim. Jadi nanti kita harus benar-benar fokus soal sesi itu udah di mana, sudah di antonim atau masih sinonim kayak gitu. Lanjut, itu ada analogi. Kalau analogi tadi kita udah lihat, jadi kita harus berpikir bagaimana kita menghubungkan dua kata itu nanti sesuai, kurang lebih kayak gitu. Benda dan rasa. Lanjut lagi perbenaran kata. Nah, perbenaran kata tadi yang kita udah coba kerjain juga. Kalau perbenaran kata ini ada 3 sampai 4 kata yang maknanya similar, jadi kita harus cari yang paling berbeda kayak gitu. Next, wacana. Kalau untuk wacana ini kita harus menggunakan teknik membaca cepat ya, karena memang sebenarnya seingatku dan itu mungkin mungkin bisa nanti berubah juga. Seingatku tiap sesi itu dikasih waktu khusus, jadi kita nggak bisa kembali ke sesi sebelumnya. Kalau kita udah move to numeric, kita nggak bisa kembali ke verbal. Dan tapi kalau kita masih di verbal, kita let's say punya waktu 30 menit gitu ya, itu kita masih bisa kembali dari sinonim ke wacana, tapi kita nggak bisa ganti. Nah, wacana ini termasuk the most yang spend waktu paling banyak karena memang kita harus membaca soal. Jadi ini seperti mengerjakan tugas bahasa Indonesia secara umumnya, makanya harus apa namanya belajar bagaimana membaca cepat dan fokus dan ingat itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi harus fokus dengan jawabannya dan ingat. Next, kita move ke tes kemampuan numerik. Nah, kalau tes kemampuan numerik, ini mungkin harus benar dites. Aku kasih waktu 1 menit mungkin ada yang bisa jawab paling cepat. Mungkin nanti ada hadiah dari KMC ya, kalau ada. Oke. Ayo teman-teman, coba dihitung dulu ya. Dua empat tiga Coba. dua
Berapa? 5. 2735. 2535. Oh, ada banyak. Ini harusnya kalau aku bisa bikin polling ya sebenarnya. Mungkin ada yang mau coba jelasin yang tadi jawab 2524 siapa? Ada? Ada yang mau coba jelasin? Kita sesi sharing aja. Ini begini. Yes. Oh, nutupin nggak ya? Mungkin tadi ada yang jawab 2333. Ada? Yes, Aku no? 2735. 2333. Aku 2333. Oh, 2333. Kalau boleh dijelasin gimana, Kak? Karena kan polanya 18 sama Hmm, 19 itu cuma nambah 1. oke. 23 ke 25 itu 2. Terus pas dua-duanya berarti 19-nya ditambah 3 ya? Yang 25 ke 29 tambah 4. 4. Hah? Ini nambah 3 tadi ya? Iya, Yes, berarti ini harusnya yang ini setelah 29 23. satu lagi berarti. 4. Eh, Berarti, oh iya ya. yes, berarti satu, dua, satu lagi atau 25 berarti ya. 25? Kenapa 25, Kak? Karena 22 ditambah 3. 22 tambah 3 boleh. Kalau ini coba 22 tambah 3 25. Ini tadi 23, 25, 29 nambahnya 2 tambah 4 berarti ini berapa? 25 tambah 25 tambah 6 mungkin ya. Tambah 5, Kak. Yes, tambah 5. Berarti berapa tadi? Kak 2. Dimas kayaknya mau jawab nih Kak Fadil. Ada Kak Ya Dimas. yang em, tadi yang satunya yang 27 sama 2735 boleh dijelaskan? Polanya 1, 3, Oke. 5, 2-nya tambah 5. Hmm? Terus 23, 25, 29 itu 2, 4, 29. 2 apa? 29-nya tambah 6. Jadi Oh, 2735. yes, oke. Jawaban yang benar C ya, 2725. Tapi nice try buat 2535. Tadi aku bahkan juga hampir lupa kalau jawabannya 2535. Jadi yang perlu kita lihat dari deret bilangan ini memang ini contoh yang susah ya. Jadi agak langsung advance, tapi cuman biasanya dimulai dari yang paling gampang kayak 1, 2, 3 atau kelipatan 2. Nah, kalau di sini langsung bilangan ganjil dan genap. Jadi harus jawabnya sesuai kayak gitu. Kalau untuk 1, 2 dan balik itu kemungkinan agak jarang dilakukan. Jadi selalu menambah atau turun kayak gitu. Next. Nah, ini ada yang bisa coba kerjain juga. 1 menit aja. Udah ada yang bisa? Ada yang jawab by chat nih Kak. Oh, ada yang mau coba chat. 13. 13 tahun. Mungkin ada yang mau menjelaskan 13? Yes. Coba nggak apa? Nervous dikit nggak apa? Aku dari tadi juga nervous. Ayo, boleh? No? Jadi yang jawab 13 udah bener ya. Tadi kok chatnya hilang. Aduh, malah kebanyakan mundurnya. Exit dulu. Jadi tadi yang jawab 13 sudah benar. Yang perlu kita tahu kalau kita mengerjakan logika matematika ini memang kita harus hafal waktu dan apa namanya itu. Kalau window itu berarti berapa tahun, kalau satu lusin itu berapa pieces. Jadi kita memang harus hafal itu. Jawabannya ini 13 dan tadi udah jawabannya udah benar. Nggak usah dijelasin gak apa ya. Kita lanjut. Nah, kita langsung fokus saja kurang lebih bahas tiap soal. Jadi kalau dari bilangan ini kita harus fokus untuk menemukan pola yang sama ya. Karena memang dari bilangan itu ya Fibonacci tadi atau deret larik. Jadi kita harus benar-benar fokus. Either itu tiap atau memang lompat. Jadi benar-benar harus dilihat kayak gitu.
Next, kalau matematika berpola ini kita nggak bahas di sini, tapi matematika berpola itu kurang lebih memang rumus sederhananya matematika, cuman mereka ditempatkan dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita memang harus sambil memahami bagaimana matematika ini dilakukan kayak gitu. Tapi secara umum pasti nanti angka yang keluar itu hanya fokus ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat dan akar. Itu yang baru agak susah. Nah, kita baru baru yang ketiga itu kurang lebih ada aritmatika dan aljabar ya. Em, untuk yang SMP bolos mungkin harus belajar lagi. Jadi ini memang SMP, SMA ada juga nggak ya? Agak lupa. Memang em, bagaimana kita menggunakan pecahan dan apa namanya pemisahan kayak gitu. Untuk yang matematika mungkin juga bisa menjelaskan dengan lebih baik. Nah, terakhir logika matematika ini di mana kita yang tadi harus menguasai dasar-dasar matematika dan menggunakan logika. Jadi harus benar-benar paham kalau ya tadi 1 jam itu ada berapa menit kayak gitu, atau satu window berapa tahun, atau satu lusin berapa pieces kayak gitu. Sementara nanti kurang lebih menggunakannya rumus dasar matematika. Well, kita move to the next. Itu ada tes penilaian logis dan analitis. Kita coba lagi 1 menit mungkin. Cepat bisa mungkin. Oh, harus buka chat ya. Oh, ada temennya. Saya dulu anak IPS soalnya. Ada yang udah bisa jawab? E, Farida, Charlie. C, C, kenapa C? Boleh dijelaskan yang C atau yang E? Ayo kita sambil latihan berbicara di depan berapa tadi? 80 ya, Kak? Banyak banget. Aku mau jawab yang E. Kenapa yang E? Karena kalau yang A, Anissa paling tinggi di antara lainnya kan itu salah karena Anissa dan Farida tingginya sama. Terus Oke, yang B, Desi paling pendek di antara yang lainnya enggak belum tentu karena Desi dan Nadia nggak disebutin lebih pendek mana. Yang ya, C, Farida lebih tinggi dari Desi dan Anissa itu salah karena Anissa sama Farida sama tingginya. Terus oke, yang D, Nadia paling pendek di antara yang lainnya itu sama kayak alasan yang B. Terus kalau yang oke. E, Farida lebih tinggi dari Desi dan Nadia sama kayak Anissa yang lebih tinggi daripada Desi dan Nadia. Wow, oke. Thank you. Thank you, thank you. Sampai aku jadi lupa juga tadi. Jadi kalau kurang lebih ini cara mengerjakan memang A itu lebih tinggi dari D dan N, itu sederhananya. Lalu A itu tingginya sama dengan F. Di sini kalau tadi ada yang jawab C dan E, F itu lebih tinggi dari D dan N, E dan A, itu salahnya karena D dan N ini lebih rendah dari A, sedangkan A sama F sama, kayak gitu. Nah, kalau yang F ini karena F ini kalau yang sorry, E ini Farida atau F dia sama dengan Anissa, jadi dia tingginya lebih tinggi dari D dan N, sama dengan informasi pertama, kayak gitu. Jadi ini kurang lebih ada 2 premis ya yang harus dipahami. Dan untuk lebih mudahnya tadi, aku agak lupa, harusnya nanti tetap ada kertas itu kan buat coret-coret. Jadi kita nanti bisa menyederhanakannya dengan itu, apa namanya dibuat analisis informasi tiap premis kayak gitu. Move. Nah, kalau untuk menganalisis ini nggak aku masukin, cuman kurang lebih karena emang ada 2, kita cuman biar paham aja. Jadi kalau penanalisis ini lebih, kalau dibilang rumit sebenarnya nggak juga, cuman dia nanti lebih fokusnya ke angka dan informasi. Jadi apa namanya, ini nanti saranku karena kita harusnya ada kertas yang bisa dicatat, kita bisa mencatat semua informasinya di kertas dulu. Contohnya ya A, O dan D, sorry. Terus tiap premis itu juga kita tulis. Kalau A berarti silang hitam kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk tes penilaian logis cuma ada 2, logis dan analitis. Ini juga untuk kurang lebih yang harus dipahami ini, kalau untuk logis itu ada 3. Jadi kita benar-benar harus memahami soalnya yang ditanya itu apa. Lalu kita menganalisis pertanyaannya dari premis yang udah ada, berpikir logis, of course, dan latihan secara rutin. Karena memang waktu untuk mengerjakan ini tadi kan
as I said, kita nggak bisa lompat-lompat. Jadi kalau nanti kalau udah move di pengenalan logis, itu cuma di pengenalan logis. Dan sebenarnya ini walaupun nggak terlalu ribet, tapi kadang waktunya habis untuk membaca dan mengingat. Jadi harus benar-benar dicatat dengan baik kayak gitu. Harus sering latihan dan biar terbiasa. Next, ini kalau untuk analisis ini sebenarnya kurang lebih sama yang bisa aku sampaikan. Kita harus banyak menggunakan penyederhanaan karena apa namanya biar kita mengolah informasi lebih cepat. Lalu kita bisa memvisualisasi pernyataan. Itu sangat berguna kalau untuk aku karena memang ya visual learner. Jadi kita bisa membayangkan situasi as it is. Lalu kita harus efektif dan efisien dalam menggunakan waktu. Kurang lebih kayak gitu. Next, ke last part. Tes kemampuan visual spatial. My favorite. Kalau untuk tes kemampuan visual spatial ada 4. Kita coba yang pertama ini. Ada yang mau jawab dulu? Tadi cara ngeluarin chat. Oh, ini. Satu menit mungkin. Ada yang bisa menjawab? Charlie, Charlie, kenapa Charlie? diputer aja Yes, posisinya. diput. Similar, karena mirip, gambarnya sama. Kalau diputer, inilah, putar Berarti 180 derajat. oke. Oke. It sounds like rotation. Jadi diputarnya ke sana gitu ya. 180 derajat lah, Yes, tapi balik. jawaban 180 derajat ya. Untuk jawabannya C masih kurang betul. Kalau untuk yang lain mungkin B, B, mungkin ada yang bisa menjelaskan B. karena tes pencerminan. I mean like jadi kalau what I expect ya. Jadi B ini kan ada garis di sini. Jadi kita lihat gambar yang awalnya ya seperti ini dibalik kan. Hitam itu berarti tetap di bawah, cuman segitiganya ke arah kanan kayak gitu kan. Kalau yang ada tanda I berdiri itu karena dia tetap cuman dipindah jadi dia nggak berubah. Sedangkan garis yang segitiga ke bawah itu juga jadinya segitiganya cuman ke kanan kayak gitu. Pencerminannya kita harus fokus ke di mana cermin ini. Mungkin nanti ada yang di bawah, mungkin ada yang di atas, dan apa namanya cara kita fokus kita harus bisa melihat tiap objek itu kalau dipindah kemana. Jadi kita nanti bisa lebih lebih mudah dalam mengerjakan kurang lebih kayak gitu. Thank you yang udah jawab B dan yang lain. Kita move ke teks selanjutnya. Tes selanjutnya, sorry. Ada tes kemampuan tes jaring-jaring. Ada yang bisa menjawab? D, Sorry. B, D, P, B. Grafis. B, B, B. Oh yes, bravo, yes. I think it's pretty clear. Jadi tinggal menggunakan visual aja kalau memang bentuknya segitiga, begitu. Jadi memang tes favorit paling mudah kan teman-teman? Kita move. Jadi kalau untuk tes kemampuan visual spatial ini ada 4. Pertama itu perbedaan gambar. Di sini ada kurang lebih nanti ada 4 gambar dan kita harus melihat apa namanya bagaimana gambar itu dipresentasikan atau ada di situ. Kita harus melihat bagaimana gambar itu nanti berbeda. Jadi harus menggunakan imajinasi. Kurang lebih kayak gitu. Next, pencerminan tadi. Pencerminan ini harus fokus kecermatan dan ketelitian ya. Jadi kita memang tetap menggunakan imajinasi, tapi kurang lebih ini malah lebih bisa dianalisis karena memang pencerminan tadi itu gambarnya sesuai kayak gitu. Next itu jaring-jaring. Ini kalau aku bilang yang paling abstrak kita benar-benar harus bisa membayangkan bagaimana suatu garis tadi itu menjadi suatu benda. Jadi harus benar-benar latihan banyak. Kuncinya emang cuma itu guys, latihan banyak. Terakhir ini menentukan gambar. Jadi gini. Persepsi gambar ini menurutku yang paling lanjutan ya dari gambar-gambar sebelumnya karena hampir bisa dibilang seperti pencerminan, cuman dia berlanjut. Harusnya tadi dikasih contoh juga. Jadi kita harus benar-benar membayangkan bagaimana gambar itu berubah kayak gitu.
Next. Nah, kita masuk ke materi favorit. Sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya, aku kan diminta Studev untuk menjelaskan 3 hal tadi. LPDP, lalu LPDP, well, fine. Oke, aku alhamdulillah LPDP, terus habis itu informasi LPDP ada di public domain, jadi semuanya bisa akses, informasinya secara umum ada, menggunakan data jelas. Kalau untuk yang tes tadi memang kurang lebih itu juga materi dari materi dari Studev juga. Jadi kalau nanti kita masuk ke private scholarship preparation, kita bisa bahas itu juga lebih lanjut. Nah, yang terakhir ini diminta untuk mengoptimalkan persiapan diri selama proses aplikasi LPDP. Saya agak bingung tuh kualifikasi saya sebenarnya. Saya ini sebagai, apakah saya terlihat gabut atau apakah saya terlihat bisa menggunakan waktu dengan baik? Jadi saya cukup riset banyak soal ini dan sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa aku sampaikan. Tapi secara umum yang ingin aku sampaikan adalah, pertama, I really appreciate you guys to be here. Aku berulang kali cerita ini ke banyak teman-teman, apalagi yang student juga. Alhamdulillah aku terima LPDP dan I think it's kind of normal kalau ada orang yang nanya gimana caranya dan lain-lain. That's pretty normal. Cuman sayangnya memang banyak orang itu cuman just asking. They just asking. They don't really keen for it. Dan yang benar-benar membedakan orang untuk mendapatkan LPDP atau enggak itu cuma satu. Kira-kira mungkin ada yang bisa jawab. Cuma satu, beneran cuma satu. Sound boleh, teks boleh, satu aja. Niat, oke, niat, well, that's right, tapi bukan itu. Niat bener banget. Ada satu aja. Berani mencoba, that's good, oke. Value, yes, value is very Ulang good. nggak pertanyaannya? Oh, jadi cuman ada satu yang membedakan awardee dan bukan. Cuman satu. Kontribusi jelas, serius. Ini sebenarnya udah sangat-sangat baik jawabannya, tapi masih belum. Satu aja. Oh, sebenarnya udah ada yang jawaban bener satu mungkin. Nice, ini udah yang paling valid. Yang sama dengan yang aku pikirin. Sebenarnya aku kalau bilang semuanya udah bener ya, karena memang itu penting, itu sangat-sangat penting. Tapi yang membedakan tuh cuma satu, daftar atau enggak. Karena udah ada yang itu, yang udah jawab. Jadi yang membedakan aku dengan orang lain itu karena aku daftar, that's all. Aku nggak bilang semua yang daftar bakal keterima, no. Tapi dengan daftar itu berarti memberikan kamu peluang untuk mendapatkan LPDP. That's valid, itu pasti. Sayangnya mungkin di Indonesia ini kan masih ada age discrimination ya untuk umur berapa kita bisa masuk dan lain-lain. Cuman secara umum kita tuh punya limitless opportunity buat daftar beasiswa. Aku bisa share sebenarnya cukup banyak kalau beasiswa tuh ada sebanyak itu. Kalaupun nggak keterima LPDP masih ada sangat banyak beasiswa. Untuk S2 international beasiswa itu banyak, dan kalau mau partial nggak apa-apa, itu beasiswa kampus juga banyak. Kalau S3, sedangkan S3 itu peluangnya lebih banyak lagi karena beasiswa kampus itu full dan hampir tiap kampus ada kalau aku bilang kampus besar. Jadi ya setelah aku di sana aku baru tahu kalau ternyata memang untuk S3 malah peluangnya lebih banyak lagi. Jadi harusnya yang membedakan kita tuh cuma tadi, daftar atau enggak. Kalau daftar, fail, daftar lagi until you make it. Do it until you make it. That's what I can say. Nah, sekarang aku diminta untuk memberikan atau sharing session lah untuk bagaimana mengoptimalkan persiapan diri selama proses aplikasi. Aku sendiri pun waktu itu ya, posisinya adalah aku udah kerja, cuman waktu itu aku masih nyari pekerjaan yang lebih baik dan aku juga nyari beasiswa. Intinya aku cuma memperluas chance, like for every opportunity. Jadi aku kerja tapi aku tetap belajar juga, tetap cari informasi juga, cari kerja tadi dan cari beasiswa. Maka dari itu sebenarnya kalau aku bilang untuk mengoptimalkan, just do your best. Karena tiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Ada yang kondisinya masih kerja, mau cari beasiswa, of course berat. Tapi that's all you can do, belajar gitu kan, dan tetap berusaha. Dan atau ada orang yang memang masih kuliah dan ingin lanjut, berarti masih punya waktu spend juga, kuncinya juga cuma belajar. Tapi in the end of the day tadi, yang membedakan adalah
niat. Sorry, jadi niat salah baca. Daftar. Jadi kalian harus benar-benar daftar dan ya, do all you can kayak gitu. Kita masuk ke materi dikit kalau gitu. Ini yang udah aku siapkan dari riset yang sangat panjang ya. Jadi ini cukup serius. Pertama, kalau untuk tahap 2 ini terutama kan kita bahasnya tahap 2 yaitu memahami format tes. Kayak yang aku bilang tadi sebenarnya there is no tips and tricks. Yang ada hanyalah hard work ya. Kalau kita bekerja keras ya insya Allah bisa, all the best. I'm pretty lucky to get it like in a one shot. Tapi there are no like guarantee that everyone cannot do it. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus belajar dan memahami format tes ini adalah salah satu cara supaya meningkatkan peluang kita nanti di tahap 2 ini, LPDP tahap 2 ini. Dan untuk pun yang belum, sama aja. Kita harus memahami format ya tes atau persyaratan yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Next, ini kesehatan mental dan fisik ya. Ini harus tetap dijaga. Kadang orang memang lupa kalau mental dan fisik itu sepenting itu. Jujur aku udah beberapa kali juga ada kelas jam 11 malam, jam 11 malam. Aku sebenarnya nggak membatasin kalau ada yang mau kelas, terutama kan kadang ada yang mau kelas sebelum interview atau kelas sebelum ya ini scholastic atau bahkan kelas sebelum administrasi yang pertama itu IC, bahas IC. Dan aku nggak membatasi, mungkin paling malam jam 11, cuman sebenarnya nggak membatasi. Poin yang ingin aku sampaikan adalah karena kalian eager for it, harus benar-benar jaga mental dan fisik juga, karena itu yang paling penting. Kalau untuk aku, sarannya cuma 2, good food, good sleep, that's all. Jadi aku memang food lovers, suka coba banyak makanan, kalau bad mood malah makan, makanya waktu aku ke New Zealand malah berat badannya naik walaupun jalan terus. Agak aneh sebenarnya, tapi itu ternyata stress eating ya. Cuman ya gak apa-apa, menjaga mental itu juga penting. Dan good sleep. Good sleep itu sangat penting. Sebisa mungkin jangan underestimate the value of sleeping ya. Itu yang selain yang menjaga mental dan fisik sekaligus. Jadi jangan sampai kita besok mau ujian malah kita belajar sampai malam. Sebisa mungkin kalau besok ujian tuh malah tidurnya lebih pagi. Kayak gitu. Last. Ketutupan kayak ini. Aduh sorry. Aduh backnya gimana nih? Kurang dikit padahal. Last, ini aja udah langsung kelihatan. Simulasi ujian. Jadi memang tadi kalau kita udah belajar gitu ya, memahami format tes dan lain-lain, kita harus benar-benar terus berlatih, terus berlatih. That's all I can say. Karena dengan terbiasa, nanti manajemen waktu juga lebih baik, kayak gitu. Terbiasa juga dengan apa namanya tes yang akan dilakukan itu seperti apa. Kalau untuk tahap 2 kurang lebih memang ya seperti itu, that's kind of all. Terakhir, the world is flat. Kok kelihatannya kayak flat earther gitu. Tapi saya bukan flat earther ya. Ini cuman apa namanya proverb that I like. Jadi tanpa menyinggung yang mungkin ada flat earther di sini. That's totally your rights ya. Jadi makna the world is flat for me itu adalah ya itu maksudnya makna dari the world is flat itu adalah semua orang have a equal chance. Jadi semua orang bisa reach the top. Mungkin memang start orang itu beda-beda, ada yang punya privilege, ada yang lebih berat dari yang lain. But in the end of the day, sebenarnya the world is flat. Semua orang punya chance yang sama kayak gitu. Tepuk tangan boleh. Kita tutup mungkin terakhir. Thank you. And yeah, do you have any questions? I would love to have a lot of discussion here. And yeah, thank you. Udah Kak? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fadil atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Keren banget ya teman-teman, tepuk tangan dong. Yeay. Oke, tibalah kita di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang ingin klaim e-certificate, itu bisa banget untuk upload story keseruan teman-teman mengikuti Studef Talk pada malam hari ini ke story Instagram ataupun boleh banget di feed Instagram teman-teman dan tag akun Instagram studef.co.id. Nah, untuk Q&A sharing session ada peraturannya juga nih. Aku mau bacain yang pertama, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengetik di room chat Zoom. Lalu yang kedua,
Peserta yang mengangkat tangan akan lebih diprioritaskan. Lalu yang ketiga, peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilahkan on mic menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke Kak Fadil. Lalu yang keempat, setiap peserta dibatasi 2 pertanyaan saja, jadi kita gantian-gantian ya teman-teman. Dan yang terakhir, sesi Q&A ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit. Nah, buat teman-teman yang udah pengen banget nanya ke Kak Fadil, boleh banget nih raise hand. Atau yang masih malu-malu, bisa lewat room chat Zoom nih. Oh, share-nya dimatiin atau gimana, Kak? Boleh Kak, kalau mau dimatiin. Oke. Share, yuk. Oke, yuk teman-teman yang mau nanya langsung ke sumbernya nih. Oke, ada yang nanya di kolom chat nih Kak. Ada Kak TJ. Saya bantu bacakan ya Kak. Ya, boleh. Kak, apakah ada contoh soal tes-tes skolastik yang secara gratis bisa didapatkan dari Google atau secara online lainnya, atau dari latihan skolastik STAN dan IPDN itu sama? Langsung dijawab, Kak? Langsung? Iya, betul banget Oh, Kak oke. Fadil. Siap. Kalau untuk apakah ada contoh soal tes skolastik yang gratis itu pasti banyak ya di Google, cuman hati-hati aja dengan virus. Karena dulu kondisinya pun aku juga nggak beli buku atau gimana, jadi memang hanya self-taught, apa namanya, belajar sendiri. Nah, kalau untuk apakah tes skolastik dari STAN dan IPDN itu sama, first of all aku harus disclaimer aku bukan staf LPDP ya, jadi aku nggak bisa memberikan jawaban yang valid kayak gitu. Tapi kalau kita bilang tes skolastik itu secara umum memang untuk meningkatkan atau mengetahui tes skolastik kita, mungkin untuk beberapa format itu sama, tapi kemungkinan besar bukan semuanya. Tapi untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan kita di tes skolastik itu tetap latihan yang sangat baik kayak gitu. Oke, dari Kak TJ, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tanggapan? Boleh reaction-nya, Kak? Reaksinya apa, Kak? Oke, sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Oke, selanjutnya nih, Kak. Ini dari room chat semua, teman-teman nggak ada yang mau tanya langsung gitu? Biar dijawab sama Kak Fadil nih. Di chat juga saya jawab, nggak apa. Oke, oke Kak Fadil. Oke. Selanjutnya ini ternyata ada yang nanya di atas nih Kak. Ada Kak Rosalia. Adakah ciri untuk menandai apakah polanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Ini di bagian numerik tadi nih Kak. Em, sorry Kak, bukan di room chat ya, ngechat ke kakaknya pribadi. Di room chat tadi Kak. Biar aku kopas dulu sebentar. Itu Kak. Oh, ciri untuk menandai apakah polanya penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi ini sebenarnya harus fokus ke tiap tes dulu ya. Kita benar-benar harus fokus tes ini tuh sebenarnya yang dites apa dulu. As I said tadi, aku nggak bisa jamin semua tadi keluar. Tapi itu kalau kita tahu semuanya pasti lebih mudah. Nah, makanya nanti kalau kita udah tahu itu tesnya apa, contohnya dari bilangan, berarti kita memang harus fokus di tiap dari bilangan itu apakah dia satu atau dua. Dan itu nanti baru kita juga lihat apakah dia pembagian dan pengurangan atau perkalian dan pertambahan. Baru kita bisa melihat polanya seperti itu. Jadi nggak ada yang em, tips khusus langsung untuk itu, tapi kita harus benar-benar terbiasa atau berlatih biar kita paham, oh ini memang yang diminta adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian kayak gitu. Kalau untuk ciri polanya khusus, ya kemungkinan belum belum ada kayak gitu. Oke, Kak Rosalia. Apakah sudah menjawab? Boleh reaction-nya Kak? Oke, thanks, I see. Oke, selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Bagus. Ya, Tolong bahas sedikit tentang administrasi Kak. Apa harus punya IELTS dulu baru bisa daftar? yes. Oh, boleh. Oke. First of all, yang harus dipastikan adalah karena LPDP itu tuh setahun 2 kali, dan apa namanya, tiap tahap pun kadang peraturannya beda. Jadi harus benar-benar dilihat di situ update-nya. Kalau untuk tahunku memang waktu itu apa namanya, IELTS itu wajib untuk yang reguler, sedangkan kalau untuk yang afirmasi itu TOEFL boleh, dan apa namanya, tapi kalau nanti udah keterima TOEFL dari afirmasi itu mereka bakal ada pengayaan bahasa tadi yang aku bilang. Jadi apa namanya, persyaratannya beda-beda tiap jenis beasiswa yang didaftar. Maka dari itu harus benar-benar dilihat bagaimana persyaratannya tiap daftar itu kayak gitu. Oke, Apakah harus punya gimana Kak IELTS? Bagus? Apakah menjawab? Semoga cukup menjawab, Kak.
Oke, sepertinya tidak ada reaction, cukup menjawab. Oke. Selanjutnya, Kak, Oke. ada dari Kak Dian. Kak kemarin dapat LOE dulu atau fokus ke LPDP dulu, Kak? Yes. Ini cukup sering ditanyain ya, apa namanya, apakah punya LOE dulu tuh lebih baik atau punya LPDP dulu lebih baik? Aku bisa bilang itu sama kayak ayam dan telur. Kalau punya yang satunya itu bakal membuat yang satunya juga lebih baik lagi. Punya LPDP dulu nanti mendapatkan LOE lebih mudah dari kampus, itu yang aku tahu. Dan kalau punya LOE untuk mendapatkan LPDP juga lebih mudah. Jadi sebenarnya dua-duanya fine. Kalau kondisiku dulu, I don't have any privilege to daftar ke kampus dulu. Jadi aku memang waktu itu kerja, belajar dan cari kerja. Maka dari itu aku waktu itu dapatnya LPDP dulu baru apply ke kampus, dan itu tadi setelah punya LPDP sebenarnya dari kampus jadi lebih mudah, kurang lebih kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya, Kak Dian. Boleh reaction-nya, Kak Dian? Oke, selanjutnya nih, Kak. Ada dari Kak Debbie. Kak, ada tipsnya untuk tulis esai LPDP? Oke. Em, Mungkin kalau untuk jawaban singkatnya aku bisa bilang nggak ada. Sambil sedikit promosi, bisa masuk juga nanti ke Studev biar ada kelas private hanya untuk isi LPDP. Tapi secara umum yang bisa aku sampaikan, kalau kita menulis LPDP itu, isi LPDP itu kita harus benar-benar fokus terhadap pertanyaannya. Karena memang kalau untuk essay itu cukup berbeda dengan personal statement ya. Personal statement itu atau motivation letter namanya, bebas, itu general. Kita bisa apa namanya melihat itu, menulis itu yang penting ada introduction, konteks dan conclusion. Sedangkan kalau isi LPDP itu pertanyaan. Maka dari itu kita harus fokus bagaimana kita menjawab pertanyaannya tadi, kayak gitu. Jangan sampai kita menulis panjang lebar, pengetahuannya bagus gitu ya, semua dijelaskan, tapi kita nggak menjawab pertanyaan LPDP. Itu nanti em, semoga keterima tetap ya. Cuman agak trikinya nanti di interview, karena waktu interview itu memang yang ditanyakan juga terkait dengan isi yang kita tulis kayak gitu. Kalau kita nggak menjawab, jatuhnya malah waktu interview nanti agak kesulitan kayak gitu. Semoga cukup menjawab. Oke, lanjut, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Sandra. Nah, nih, tips and trick wawancara dong, Kak. Yes. Nah, jadi sebenarnya tips and trick wawancara secara singkat ya, itu apa namanya? Kita harus belajar bagaimana kita menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Itu tips singkatnya. Karena secara umum I have no doubt with you guys, karena kalian nulis essay itu kalian udah punya pengalaman, punya pengetahuan apa yang udah kalian tulis. Cuman kadang permasalahannya adalah essay yang kita tulis waktu kita present itu kurang jelas atau jawabannya kurang accurate. Maka dari itu yang cukup sering aku sampaikan kalau ada kelas itu memang bagaimana kita menjawab pertanyaan itu sesuai dengan porsinya. Durasi itu bukan penentu apakah jawaban itu baik atau buruk. Jadi apa namanya, yang penting kita menjawabnya sesuai dengan pertanyaan. Kalau diminta perkenalan ya kita fokusnya perkenalan dulu, nggak perlu langsung menjelaskan ada permasalahan apa di Indonesia. Dan sedangkan kalau apa namanya kita udah disuruh menjelaskan soal IC, kita fokus IC kita tuh memang apa namanya permasalahannya apa, solusi yang bisa kita sampaikan apa, dan alasan kenapa sekolah di sini itu sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi cara tips sederhananya hanya fokus terhadap pertanyaan kayak gitu. Jangan overdo, kurang lebih kayak gitu. Yes. Semoga cukup menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Kak Sandra. Selanjutnya nih, Kak, ada dari Kak Birsa. Secara umum, tes substansi itu bagaimana ya, Kak? Pengalamannya bagaimana nih? Secara umum tes substansi itu sebenarnya menyenangkan ya kalau aku bilang. Cuman itu tadi apa namanya kita harus benar-benar fokus terhadap soal, karena apa namanya sekali lagi I have no doubt kalian apa namanya tahu apa yang udah kalian tulis, dan nanti kalian kalau menjelaskan juga bisa gitu kan, karena memang kalian yang menulis sendiri. Cuman apa namanya harus berusaha mengontrol diri sebenarnya, itu yang aku pelajarin ya. Karena setiap jawaban yang kita em, present, kita berikan waktu interview atau tes substansi tadi, itu akan menjadi the next questions, apa namanya pertanyaan dari interview. Kalau kita menjawabnya accurate, sesuai, itu nggak akan ada follow up yang agak terlalu jauh dari apa yang kita paham. Tapi kalau kita menjawabnya sudah sesuai dengan IC dan kita benar-benar paham, harusnya jawabannya juga nanti sesuai juga kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk tes
substansi atau interview ini sebisa mungkin banyak berlatih bagaimana menyampaikan informasi dengan baik kayak gitu kan. Di Studio ini juga ada apa namanya latihan tesnya. Jadi bisa apa namanya kita sambil terus latihan gimana caranya menyampaikan informasi dengan baik dan benar kayak gitu. Oke, Kak Birsa, semoga menjawab ya, Kak. Selanjutnya nih, Kak, ada dari Kak Priscilia. Boleh diceritakan lebih lanjut, Kak, tentang teknis TBS-nya, apakah dilakukan online atau offline, jam berapa sampai jam berapa? Terima kasih, Kak. Oke. Em, tapi sekali lagi ya, disclaimer Kak, aku bukan dari LPDP, jadi aku nggak bisa ngasih tahu jawaban kalau untuk tahun ini atau gimana. Tapi kalau dari pengalamanku memang kondisinya itu 2021 itu after COVID ya. Jadi masih semuanya offline, totally offline, dan apa namanya, aku itu waktu itu dapat kurang kalau nggak salah jam 10 pagi, kalau nggak salah ya, jam 10 pagi dan 1,5 jam, agak lupa, udah 2021, dan apa namanya, kalau untuk teknisnya secara umum mungkin nanti tetap akan dijelaskan karena itu tiap tahap tadi beda dan tiap tahun mungkin beda. Tapi kalau waktu ya saya ingatku dulu waktu itu memang itu tadi ada kertas dan bolpen dan harus di ruangan yang tertutup, nggak boleh ada orang lain. Kemungkinan kalau di kafe waktu itu nggak boleh kalau nggak salah. Ya mungkin nanti bisa dicek lagi karena tiap tahap mungkin beda kayak gitu. Oke. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Priscilia. Selanjutnya nih, Kak Fadil, ada dari Kak Cut Shirley. Kak, bisa jelasin mekanisme LOG? Yes. Jadi tadi yang udah aku bilang ya, LOG itu Letter of Guarantee. Itu adalah surat yang diterbitkan LPDP buat kita bisa submit ke kampus, buat menunjukkan kalau kita memang udah punya itu tadi, ada yang membiayai, itu meningkatkan value kita di kampus. Kalau secara umum LOG nanti sistem pastinya pasti akan diberikan kalau kita udah keterima LPDP. Tapi kalau dari pengalaman pribadi waktu itu memang ada seperti surat perjanjian yang kita kirim ke Jakarta dan baru kayak kita tanda tangan, baru kita bisa dinyatakan kalau kita punya LOG tadi. Jadi untuk sistem pastinya pasti nanti akan diberikan kalau udah keterima kayak gitu. Mungkin bisa berubah juga saat tiap tahap. Oke, semoga menjawab ya, Kak Cut Shirley. Selanjutnya nih, Kak, ada dari Kak Rosalia lagi nih. Apakah LPDP bisa ongoing, Kak? Misal kita sudah masuk 1 semester di kampus, lalu semester berikutnya baru ikut LPDP. Yes, setauku bisa, tapi nanti tetap harus dicek lagi di LPDP-nya, karena memang ada yang, kalau nggak salah ada memang ada sesi yang hanya yang untuk ongoing, jadi yang udah masuk dan apply, dan yaitu pembiayaannya nanti mengikuti itu, tapi bisa sambil dicek di LPDP-nya langsung, karena sekali lagi ya, LPDP itu ada 2 tahap dan selalu berubah. Bahkan kalau untuk sesimpel program yang ini ada di tahap pertama, program yang selanjutnya nggak ada di tahap kedua itu juga cukup sering. Jadi memang harus selalu update. Dan itu tadi, buku panduan tiap tahun tuh kita harus selalu update juga kayak gitu. Semoga cukup menjawab. Gitu. Oke, lanjut, Kak. Ada dari Kak Faisa. Minim skor tes TOEFL dan IELTS berapa ya, Kak? Harus dicek lagi. Tapi seingat saya waktu tahunku itu 6,5 itu untuk apa namanya, untuk masuk LPDP. Sedangkan nanti kalau kita mau masuk ke kampus itu ada yang menerima 7, ada yang menerima 6,5. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang masuknya lewat jalur IELTS untuk LPDP-nya, skornya juga setinggi mungkin. Apalagi kita bisa langsung fokus saja ngelihat kayak kalau kita udah punya university impian gitu ya. Apakah syaratnya 7 atau 6,5, tapi secara umum memang 6,5 kalau untuk negara-negara yang Inggris kayak gitu. Jadi ya kurang lebih 6,5. Sedangkan untuk TOEFL mungkin 550 yang setara itu sama, dan apa namanya itu tapi tadi itu kalau di tahunku hanya bisa masuk afirmasi kayak gitu. Oke, lanjut nih, Kak. Semoga menjawab ya, Kak Faiza. Ada Oh. dari Kak Firman. Ketika pendaftaran di afirmasi, tidak ada pilihan P3K. Apakah saya pilih daftar di reguler, Kak? Yes, sambil sedikit tadi jawab ke Kak Deb. Sorry Kak, sambil sedikit tadi jawab. Jadi Kak Debi bantu jawab soal Kak Rosalia. Jadi baru dicek kalau sekarang udah nggak bisa. Mungkin memang ya itu tadi berubah. Last time I cek bisa, mungkin sekarang udah nggak bisa. Jadi ya kita tetap harus fokusnya ngelihat di websitenya LPDP langsung, karena
ya mereka informasinya lebih valid kayak gitu. Sorry Kak, tadi jawab Kak Firman ya Kak tadi. Iya betul, Kak Yes. Firman, Kak. Di farmasi tidak ada P3K, apakah saya pilih daftar di reguler? Menurutku nggak masalah Kak mau daftar di jalur apapun, yang penting kita bisa masuk itu. Jadi apa namanya, reguler pun nggak masalah, yang penting kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri supaya masuk ke standar di reguler tadi kayak gitu. Nggak perlu apa namanya, let's say kita masuk bisa masuk ke afirmasi tapi kita ingin reguler juga nggak apa-apa, memang itu tadi pilihan, nggak masalah. Oke, semoga menjawab ya Kak Firman. Selanjutnya nih Kak Fadil, ada dari Kak Cita. Kak ada rekomendasi referensi sumber latihan soal TBS kah? Yes, tadi mungkin udah aku jawab juga. Jadi aku sendiri pun dulu apa namanya cari yang online free. Jadi aku nggak punya any file sekarang ya. Mungkin lebih banyak dicari aja. Cuman kalau pilihan download itu jangan di download karena itu cukup berbahaya buat yang virus dan lain-lain. Cuman ya itu tadi, aku personally sendiri udah nggak punya file dan itu udah 2021. Jadi mungkin ya itu udah nggak ada. Kayak gitu, sorry Kak. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Cita. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Debi. Kak, bedanya daftar di univ luar dan dalam negeri apa aja ya Kak? Oke, is very interesting question. Jadi aku sangat ya senang dengan pertanyaan ini. Apa namanya? Pertama aku nggak bisa bilang perbedaan secara jelas ya. Maksudnya nggak bisa objektif. Ini pasti subjektif menurutku. Karena apa namanya itu yang aku tahu itu pengalamanku. Kalau aku bilang bedanya apa univ negeri dan univ luar, itu pasti bedanya jauh dari segi kualitas pengalaman dan apa namanya secara umum kurang lebih ada itu kualitas dan pengalaman. Untuk kualitas pun sebenarnya mungkin univ Indonesia banyak yang nggak kalah kan ya, karena memang itu kan berdasarkan apa namanya em, banyak faktor, nggak cuman kayak kalau di luar pasti bagus, di luar yang nggak terlalu bagus juga banyak. Cuman yang sangat-sangat membedakan kalau kita kuliah di luar negeri dan di dalam negeri itu adalah pengalaman yang akan kita dapatkan kalau kita kuliah. Di sini I assume kita akan teman-teman akan daftar S2 dan S3, which is sudah pernah S1, dan kalau S1 ya kurang lebih di Indonesia gitu kan. Dengan kita S2 S3 di luar, kita akan membeli ya having the whole different experience, yang mana in my opinion which is very good. Mungkin untuk beberapa orang doesn't really matter, tapi kalau untuk aku pribadi pengalaman di luar itu sangat-sangat baik karena ya aku bisa kenal dengan banyak orang yang jauh lebih ya jauh lebih baik, jauh apa namanya kualitasnya gitu ya. Jadi pengalaman di luar itu benar-benar berharga buat aku, dan apa namanya kita adapt dengan dunia luar, kita tahu kondisi di negara itu seperti apa, just the whole different experience. Tapi kalau untuk kualitas itu sangat subjektif kayak gitu. Bisa memang dalam negeri pun juga masih bisa lebih baik, di luar negeri lebih baik juga banyak kayak gitu. Semoga cukup menjawab. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, sepertinya ini pertanyaan terakhir dari Kak Dian. Oh, ada lagi Kak, sorry. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Dian, untuk essay dan motivation letter bedanya di apa ya Kak? Oke. Aku harus mention dulu di awal, penamaan itu doesn't really matter ya, karena memang kadang ditulisnya essay tapi itu motivation letter. Jadi yang paling penting yang bisa kita lihat dari kedua hal itu, essay dan motivation letter, adalah kalau essay itu menjawab pertanyaan, itu yang bisa aku bilang. Jadi LPDP itu menjawab pertanyaan. Kemarin terakhir kalau kalian udah pada daftar itu kan ada 3 pertanyaan, kontribusi, em, apalagi ya agak lupa, mungkin sambil bantu jawab boleh. Kontribusi, rencana pasca studi, sama komitmen kembali ke Indonesia, mungkin 3 itu. Jadi kita benar-benar harus menggunakan apa namanya 3 parts itu di IC, itu yang paling penting karena memang itu pertanyaannya. Sedangkan kalau kita bilang motivational letter atau personal statement atau anything ya namanya itu yang paling penting adalah ada introduction, konteks atau isi, dan conclusion, yang mana nggak diatur dari awal itu kan harus ada pertanyaan apa, tapi kadang malah diaturnya itu di bagian jumlah kata, biasanya lebih singkat karena memang lebih fokus atau targeted gitu ya. Kalau secara umum
kalau aku bilang personal statement biasanya lebih personal, sangat-sangat personal, karena fokusnya bukan menjawab pertanyaan, tapi menceritakan diri, kenapa kita ini deserve the scholarship, kenapa apa namanya, kalau itu buat kampus, kenapa kalau kita masuk kampus ini kita akan memberikan dampak yang baik. Jadi perbedaannya hanya di tadi ada pertanyaan dan gak ada pertanyaan kayak gitu. Oke, Oke. semoga menjawab ya Kak Dian. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Priscilia. Kak, jurusan kuliahnya akhirnya samakah dengan yang Kakak cantumkan di formulir pendaftaran atau berbeda? Boleh nggak ya kalau setelah diterima LPDP kita masuk kampus yang di luar list kampus yang kita cantumkan di form pendaftaran, just in case berubah pikiran atau ternyata dapat yang lebih baik gitu? Yes. Ini based on my very personal experience. Pertama, kalau kita punya LOE dan kita daftar LOE itu cuma bisa ada satu kampus pilihan, itu yang aku tahu. Mungkin nanti bisa berubah. Dan kalau nggak punya LOE itu punya 3 pilihan. Kalau untuk peraturannya pun aku agak kurang tahu apakah itu hanya di satu negara atau 3 negara beda juga boleh. Cuman yang jelas kita punya 3 pilihan. Dan apa namanya, di 3 pilihan itu yang kita fokuskan ada 2 hal kurang lebih. Apakah jurusannya atau kadang negaranya atau memang hanya universitinya aja kayak gitu. Nah, apakah bisa berubah apa namanya tadi? Berubah kampus? Setauku bisa. Temanku dulu waktu apa namanya itu berubah. Cuman prosesnya tuh agak kalimatnya kalau dipersulit juga nggak apa namanya? Agak susah. Lebih tepatnya susah karena memang dari awal itu udah sistemik dan udah terdaftar gitu kan, kalau mau mengajukan pun waktu itu persyaratannya cukup banyak, ya alot bener, karena memang persyaratannya cukup banyak, jadi kayak kalau nggak PTUD nggak bisa, tapi ya itu tadi ada banyak faktor yang apa namanya mempengaruhi. Jadi saranku sebisa mungkin jangan sampai kita berubah apa namanya kampus, tapi kita dari awal kan sudah punya 3 pilihan kampus itu yang paling kita inginkan kayak gitu. Jadi memang harus yang paling sesuai kayak gitu. Semoga cukup menjawab. Oke, baik teman-teman. Berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga pertanyaan teman-teman yang tadi tanya telah terjawab oleh Kak Fadil ya. Dan terima kasih banyak Kak Fadil telah berkenan untuk sharing bersama teman-teman terkait TBS LPDP dan juga gimana sih cara memanfaatkan waktu luang di proses aplikasi LPDP ini. Nah, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 kurang waktu Indonesia Barat, kita telah berada di penghujung acara nih teman-teman. Nah, sebelum saya menutup acara, saya mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon teman-teman untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah admin kirim di WhatsApp group nih. Ditunggu berapa menit ya, Kak Fadil enaknya? Ya, 2 menit, Kak. 2 menit? Boleh ditunggu 2 menit ya, teman-teman. Masih lama sebenarnya waktunya. Oke, yuk. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ada 7 orang nih yang on cam nih. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang ingin claim e-certificate bisa untuk share keseruan foto gitu ya, bahwa teman-teman mengikuti Studef Talk pada malam hari ini dan di-post di story Instagram ataupun feed Instagram teman-teman dan tag akun studef.co.id gitu. Untuk link absensinya nanti ya akan di-share oleh admin di WhatsApp group di akhir acara seperti itu. Oke, buat teman-teman yang kameranya bermasalah, tidak apa-apa. Atau yang tidak bisa cara ganti virtual background, nggak apa-apa, boleh banget on cam, nggak pakai virtual background kok.
Oke, muka-muka calon award di LPDP mulai pada kelihatan nih. Hmm. Boleh yuk yang lain on cam juga, kita foto bersama terlebih dahulu. Biar mukanya teman-teman terpampang di story Instagramnya Studev nih. Nanti kalau ada yang mau di-tag, boleh banget mention admin ya di WhatsApp group. Untuk admin, apakah sudah siap untuk memfoto admin? Oke, sudah siap. Oke, mantap. Tunggu sebentar ya, Kak. Aku sambil menyampaikan sedikit kata mungkin Kak, boleh? Oh, boleh Kak Fadil. Um, Teman-teman, thank you very much for your time buat apa namanya udah memberikan sedikit waktunya untuk ya kita sambil belajar bareng di sini. I hope it was your time. Apa namanya, all the best. I hope everyone bisa mendapatkan semua yang diinginkannya dan semoga apa namanya hasilnya yang terbaik. Mungkin Kak MC mungkin bisa jawab. All I can say is apa namanya, ya semoga yang terbaik, jangan pantang menyerah. I'm lucky enough to get it and you guys will be too if you try. That's all I can say. Mungkin udah Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Fadil buat pesan-pesan untuk teman-teman semuanya.